Jak TV juga memberikan kepada mereka tokoh penggerak perekonomian masyarakat di sekitarnya yang secara bersamaan memberikan manfaat sosial kepada masyarakat. Dan berikut adalah 5 nominator tokoh Jak TV Jawara Awards 2015 dalam kategori tokoh penggerak. Berawal dari mengisi waktu luang, Tri Sugiharti, seorang ibu rumah tangga ini, akhirnya berhasil mengembangkan usahanya dalam bidang kerajinan tangan dari kertas. Ia memulai usaha daur ulang kertas menjadi barang-barang cantik sejak tahun 2014, setelah sebelumnya mencoba membuat beberapa macam kerajinan tangan. Dengan modal awal sebesar Rp300.000 yang dipinjam dari kas RT, Tri Sugiharti membuat produk yang terinspirasi dari barang-barang yang ada di dapur. Tri Sugiharti sengaja memilih kertas sebagai bahan baku dalam membuat produknya, karena menurutnya bahan baku kertas sangat mudah untuk didapat. Selain itu, Tri Sugiharti juga aktif di Bank Sampah Jakarta Selatan. Saya meminjam uang kas RT 300.000, itu sekarang omset saya kurang lebih sebulannya antara 7 sampai 9 juta itu dapat. Bahan-bahan sendiri saya dapat dari Bank Sampah. Kebetulan saya mendirikan Bank Sampah, saya Direktur Bank Sampah Tri Alam Lestari. Dan di Bank Sampah Induk Jakarta Selatan saya di sana sebagai pengurus divisi anorganik. Jenis kertasnya dulu saya pertama kali tidak pakai koran. Saya pakai buku lembar kerja siswa bekas anak saya gitu. Buku lembar kerja siswa itu setiap semester berganti, jadi itu banyak terbuang dan banyak menumpuk. Kalaupun dijual itu murah sekali gitu. Makanya saya pakai itu, bisa pakai brosur dari minimarket atau supermarket, atau berkas-berkas di kantor yang sudah tidak terpakai, atau kalau di sekolahan itu ada bekas ulangan anak-anak yang biasanya kalau yang nilainya jelek kan disobek-sobek gitu. Nah saya semenjak mendaur ulang ini masuk sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk bisa memanfaatkan apa yang terbuang menjadi uang. Dengan kemajuan usahanya, Tri Sugiharti merangkul warga sekitar daerah Ulu Jami, Jakarta Selatan untuk dipekerjakan dalam pembuatan produknya yang diberi merek, kreasi menik, dan memberikan upah yang sesuai. Tri Sugiharti berharap ada ibu rumah tangga lain yang dapat mengikuti langkahnya untuk menambah atau membantu perekonomian keluarganya. Atas keberhasilannya, Tri Sugiharti terpilih mengikuti ajang penghargaan Jak TV Award atau Jawara 2018 kategori tokoh. Rencananya ajang penghargaan Jak TV Award atau Jawara akan digelar di Jak TV. Setelah menjadi tenaga kerja Indonesia di Malaysia dan kembali ke Indonesia, Muslimah harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan keluarga. Di tahun 2005, Muslimah terpaksa harus mencari rupiah dengan bekerja keras untuk menghidupi diri dan keluarganya. Meskipun ia memiliki suami yang rutin memberikan nafkah, namun akibat himpitan ekonomi, dirinya harus memiliki penghasilan sendiri. Di usianya saat itu 38 tahun, Muslimah memutuskan untuk memulai peruntungannya dengan membuka usaha keripik singkong. Berawal dengan modal Rp50.000, Muslimah dapat menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit, sampai akhirnya ia berniat untuk memperbesar usahanya tersebut dengan meminjam uang sebesar Rp50 juta kepada bank. Namun bukan keuntungan yang berlipat ganda yang datang, justru kebangkrutanlah yang menimpanya. Semua berproses, tidak ada yang instan, karena tidak belajar bisnis maka mengalir seperti air. Jadi sudah pernah bangkrut 50 juta, sudah pernah bangkrut 100 juta, tetapi dengan perjalanan yang pahit itu akhirnya membuat saya memotivasi untuk diri sendiri, juga untuk perempuan pada umumnya, bahwa usaha itu bisa dimulai, bisa pasar itu bisa dicari, dan setelah kita lakukan kita jangan terlalu berpikir hasil itu milik Allah. Maka dengan modal 50.000 sebagai mantan TKI, akhirnya di titik sekarang ini saya sudah merasakan keliling Indonesia
Brunei, Kuala Lumpur, Thailand dalam rangka berbagi ilmu, juga pameran, semua difasilitasi oleh pemerintah, maka saya tidak pernah mengeluarkan biaya. Intinya kita tunjukkan dulu, baru ada yang merespon. Saya pun saat ini punya bapak angkat, sehingga punya tempat pelatihan sebesar ini bisa tampung yang pelatihan itu 50 orang. Setelah keterpurukannya, Muslimah kembali memulai usaha keripik singkongnya dengan modal Rp100.000. Keberuntungan berada di pihaknya ketika Muslimah diundang sebagai pembicara di perguruan tinggi swasta di Depok, Jawa Barat. Kisah suksesnya itu tidak lepas dari pengalaman pahit yang dilalui Muslimah. Sebelum sukses seperti sekarang, Muslimah pernah menjual keripik singkongnya di stasiun dan di atas kereta. Atas keberhasilannya, Muslimah terpilih mengikuti ajang penghargaan Jak TV Award atau Jawara 2018 kategori tokoh. Ningsih memulai bisnis kerajinan tangannya di bilangan radio dalam Jakarta Selatan sejak tahun 1987. Perempuan kelahiran Tasikmalaya 76 tahun lalu ini merintis usahanya dengan meminjam uang kepada suaminya yang kala itu masih aktif bertugas di kepolisian. Tas sekolah dan tempat pensil adalah produk yang pertama kali dibuatnya, hingga akhirnya ia bisa mempekerjakan beberapa orang untuk membantunya dalam pembuatan produknya di sebuah bengkel kecil di belakang rumahnya. Produk andalan Ning Herdiningsih adalah berupa bordir yang diberi merek dagang Buning Handicraft. Sejak kemunculannya, produk dari Buning Handicraft sudah tersebar hampir ke 5 benua. Sementara dalam menjalankan usahanya, ia dibantu oleh anaknya untuk melakukan pemasaran. Pada zaman dahulu ketika kami baru pindah ke Jakarta, nah sebetulnya saya tuh dulu mempunyai salon, tetapi karena di Jakarta mungkin persaingan salon lebih banyak, maka saya mencari peluang membuat craft kerajinan tangan dan mengenai sulam dan bordir. Nah, dari pertama kali kami membuat pekerjaan itu hanya untuk mengisi waktu senggang kami dan untuk bisa mencari uang. Kemudian setelah itu pada tahun 1987 itu saya membuka kurang lebih sekitar sampai 1990 kami sudah bisa mengikuti pameran. Pada waktu itu memang terkaget-kaget karena barang yang tadinya harganya 7.500 jadi harga 10.000 bahan tuh 1 meternya. Jadi kan anjloknya banyak banget ya. Tapi ya saya tekatin, pokoknya ada duit saya beli bahan langsung. Akhirnya udah bangkit, alhamdulillah sampai tahun 2014 itu sudah bagus lagi sampai sekarang. Kemudian saya dibantu oleh anak saya sebagai pemasaran, sehingga saya yang bagian produksi, anak saya yang memasarkan. Namun peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 1998 pernah menggoyangkan usahanya. Namun dengan kerja kerasnya dan tak pernah putus asa, Ning Herdiningsih akhirnya bisa mempertahankan eksistensinya di dunia ekonomi kreatif dengan omset 20 juta rupiah per bulan. Atas keberhasilannya, Ning Herdiningsih terpilih mengikuti ajang penghargaan Jak TV Award atau Jawara 2018 kategori tokoh. Yang berkecukupan, Hasyana Lamira memiliki ketertarikan khusus terhadap dunia seni yang membawa dirinya masuk ke dalam dunia ekonomi kreatif di bidang fashion. Berawal di tahun 2008, Hasyana Lamira memulai usahanya di bidang industri bersama kedua saudaranya.
Dekorasi rumah menjadi pilihannya di kala itu. Ia kemudian mendapat banyak masukan dari konsumennya untuk beralih ke bidang fashion. Hingga di tahun 2012, Hasyana berpaling dari dekorasi rumah ke bidang fashion dengan menambah modal cukup besar untuk menggelutinya. Kita mulai di 2008, waktu di awal kita belum mulai di fashion, tapi kita mulai dari home decor. Nah, waktu itu kita menginisiasikan untuk memulai sesuatu yang kita bikin dari produk Indonesia. Nah, di situ kita masih mencoba-coba, kita mencoba dari hal yang kecil dulu. Jadi kita bikin home decor like sarung bantal, terus kemudian taplak meja yang seperti itu. Itu di awal-awal tahun 2028. Di 2012 kita mulai bikin baju. Jadi pada saat itu tapi kita masih pakai bahan polos. Di 2012. Nah, setelah itu banyak masukan lagi dari customer. Terus saya lihat juga tren umum bahwa ibu-ibu, orang umum kebanyakan harus memakai baju batik secara resmi ke kantor dan lain-lain. Dan saya pikir kenapa nggak saya coba di atas kain batik, di mana teman-teman juga pengen juga sih batiknya kelihatan lebih lain gitu ya kan, lain dari yang lain. Nah, sehingga saya coba di kain batik. Nah, pada 2012 itu kita juga ngeluarin baju dibordir di atas batik. Produk fashion Hasyana diberi nama Artiana, kepanjangan dari Artis Seni Indonesia. Kerja dengan kedua saudaranya, Artina pun mulai dikenal di kalangan perempuan, khususnya kelas menengah ke atas. Dari segi produksi, produk Artina dibuat tidak sembarangan dalam desainnya. Baik warna atau motif batik dan bordirannya menjadi andalannya dan selalu memiliki makna. Hasyana Lamira sempat merasakan kesulitan dalam mengenalkan produk Artina. Namun beruntung, produk Artina yang dibuat tidak sembarangan. Banyak disukai oleh kalangan menengah atas, lambat laun dikenal masyarakat luas. Atas keberhasilannya, Hasyana Lamira terpilih mengikuti ajang penghargaan Jak TV Award atau Jawara 2018 kategori toko. Rencananya, ajang penghargaan Jak TV Award atau Jawara 2018 akan digelar di Jak TV. Seorang wanita karir yang terbilang sukses, Irene Nafiri, memutuskan untuk keluar dari zona nyaman dan memilih terjun bebas ke dalam dunia usaha. Setelah 14 tahun meniti karir, mulai dari teller hingga menduduki jabatan yang cukup tinggi di salah satu bank swasta, Irene mengambil langkah berani menjadi wirausahawan karena bosan dengan rutinitas kerja yang monoton dan penuh aturan. Pada tahun 2013, berlatar belakang kecintaannya terhadap benda-benda antik, Irene mengkreasikan kain batik yang berusia lebih dari 60 tahun dengan kulit untuk dijadikan tas yang cantik. Dengan modal sebesar 1,5 juta rupiah, Irene dapat menghasilkan 3 buah tas. Hasil karya pertamanya ini dijual kepada sahabat di tempat ia dulu pernah bekerja. Hingga akhirnya banyak orang yang tertarik dengan tas kulit yang diberi merek La Javane. Karena dulu basicnya memang ini dari kain kuno, jadi saya harus tahu historinya dulu. Saya ceritain ini loh, kenapa saya bikin ini. Ini historinya, ada historinya di zaman Belanda dulu. Ini kain dari Solo. Kebetulan saya asli Solo. Jadi di zaman itu Belanda, orang yang bisa pakai kain motif Jawa itu cuma orang-orang tertentu yang dari kalangan keraton. Sedangkan rakyat itu banyak yang orang kaya. Buat identitas apa mereka pakai ini. Ini loh, banyak budaya. Mungkin mereka sudah mengenal Indonesia, cuma saya ingin lebih mereka mengenal Indonesia, bahwa ada histori-histori seperti ini di zaman lalu.
Pasang surut dan pengalaman pahit yang pernah dialami Iren bukanlah menjadi hambatan, namun dijadikan sebagai sebuah motivasi untuk terus melangkah bersama La Javanenya. Keahliannya dalam berkomunikasi untuk menjaring klien sewaktu bekerja di bank ternyata masih berguna untuk mencari konsumen produknya, bahkan hingga ke Amerika dan Eropa. Atas keberhasilannya, Iren Nafiri terpilih mengikuti ajang penghargaan Jak TV Award atau Jawara 2018 kategori tokoh. Rencananya ajang penghargaan Jak TV Award atau Jawara akan digelar di Jak TV.